ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, akhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita dalam rangka at-tafaqquh fid-din, berusaha mempelajari agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan kita ingatkan juga kepada ikhwah semuanya bahwasanya kita akan memasuki bulan Ramadan. Marilah kita persiapkan diri kita, mulai dari niat kita, hati kita untuk beribadah lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Lalu mempersiapkan ilmu untuk mengamalkan apa-apa saja yang kita pahami dari Al-Quran dan Sunnah, dari perintah Allah dan Rasulnya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Sungguhnya amalan yang diterima cuma hanya dua. Yang pertama ikhlasun niyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah. Yang kedua mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Dan ini harus dengan ilmu, harus dengan belajar. Walaupun kaum muslimin tidak sungguh-sungguh dan tidak berjuang untuk menuntut ilmu pada hari-hari ini, sedikit kaum muslimin yang sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, maka jangan sampai kita mengikuti kebanyakan orang. Tetap kita belajar agar kita bisa membenarkan amalan kita menjadi amal yang soleh, amal yang diterima. Karena banyak kaum muslimin mengamalkan amalan yang tidak diterima oleh Allah SWT. Di antaranya hadis yang kita akan bahas pada pagi hari ini, hadis al-khamis, hadis yang kelima. An Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummul Mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapa yang melakukan perbuatan baru, melakukan hal yang baru di dalam perkara agama kami ini, ma laysa min, yang dia bukan termasuk dari perintah kami atau bukan termasuk dari agama kami, maka perbuatan tersebut ditolak, raddun. Makanya kita bilang di awal tadi, banyak perbuatan-perbuatan kaum muslimin, amalan-amalan kaum muslimin pada hari ini tidak diterima Allah karena tidak berdasarkan perintah. Harus fi amrina, harus sesuai dengan perintah kami atau perkara agama kami. Kalau bukan dari perintah Allah, bukan dari
agama kita ini bukan dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, fahuwa rad, maka dia tertolak. Bagaimanapun capeknya orang melakukan, tetap tertolak, tidak diterima oleh Allah. Dan yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Adapun di riwayat Muslim, beliau menyendiri membawakan hadis sahih yang senada dengan hadis tersebut, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan amalan yang bukan dari kami perintahnya, fahuwa rad, maka perbuatan tersebut tertolak. Jadi ada dua. Yang pertama, man ahdasa. Man itu orang. Orangnya ditolak Allah. Yang kedua, man amila. Man ahdasa. Ahdasa itu dia perbuatannya. Maaf. Perbuatannya tertolak. Yang kedua, man amila amalan. Siapa yang mengamalkan amalan, amalannya juga tertolak. Jadi orangnya ditolak Allah, amalannya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dinamakan dengan bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Kata Nabi SAW, semua bid'ah itu sesat. Hal yang baru dalam agama, hal yang ahdath atau muhdath, itu tertolak. Atau laisa alaihi amruna, yang tidak kami perintahkan, semuanya tertolak. Walaupun banyak orang melakukan, walaupun mereka capek, walaupun mereka menyangka mereka sedang berbuat baik, tetap saja tidak diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya ibadah hanya dua: ikhlas karena Allah, lalu mengikuti contoh Rasulullah, karena Rasulullah SAW itu diutus untuk dicontoh. Kalau kita bebas melakukan perbuatan amal ibadah sesuai keinginan kita, berarti tidak ada manfaatnya Rasul itu dikirim. Buat apa Rasul dikirim? Tidak ada manfaat. Dan siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, dia bisa-bisa bersama Fir'aun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila Fir'aun rasulah. Kami telah mengutus Rasul kepada kalian sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun. Fa'asa Fir'aun, lalu Fir'aun tidak mau mengikuti Rasul. Fa'akhadnahu, lalu kami azab dia dengan azab yang sangat pedih. Siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, mereka ada sifat Fir'aunnya dia. Ada sifat kesombongan. Karena kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, atau yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya adalah al-haq, kebenaran. Kalau dia tolak, itu bentuk kesombongan. Kesombongan artinya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Nah, inilah yang berkaitan dengan bid'ah. Dan ini pembahasannya kalau dibahas sangat panjang. Tapi buktinya yang terjadi di kita, walaupun kita bahas panjang-panjang, toh bid'ah juga banyak tersebar, sangat banyak tersebar. Bukan cuma pembahasan yang penting panjang, yang penting amalnya. Kita sudah paham, kita amalkan. Kita amalkan apa itu yang diperintahkan Allah, kita lakukan. Perintahkan Allah dan Rasulnya kita lakukan. Apa yang tidak diperintahkan berarti itu bid'ah, jangan dilakukan. Mungkin kebetulan kita ada kegiatan juga, ada kegiatan di sini, insyaallah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena hadisnya pendek. Silakan kalau ada yang bertanya, kita tanya jawab saja karena hadisnya pendek. Tapi ini maknanya sangat luar biasa. Ini adalah separuh Islam. Separuh Islam di hadis pertama. Hadis apa namanya? Innamal a'malu binniyat. Itu separuh Islam. Separuh lagi yang kedua, man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Itu mutaba'ah. Ikhlas, mutaba'ah. Jadi Islam itu dibangun oleh dua hadis ini. Hadis yang pertama, hadis ikhlas. Hadis yang kedua, hadis mengenai bid'ah. Kalau siapa yang sudah memahami dua hadis ini,
insya Allah sempurna Islam. Bisa dia melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya, insya Allah. Makanya para ulama mengatakan agama Islam itu berputar di dua hadis. Di dua hadis. Ada lagi yang mengatakan tiga. Di tiga hadis. Satunya lagi, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Setelah ini kalau nggak salah. Halal jelas, yang haram jelas. Ada lagi hadis-hadis, ada yang syubhat. Hadis ke-6. Nah, maka ini pondasi besar Islam. Harus kita hafal, harus kita paham, harus kita praktekkan. Kalau enggak tidak ada manfaat. Allah taala. Fadhal kalau ada dari antum atau fadhal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama sih untuk yang Telaga Kausar tadi yang diusir karena malaikat diusir oleh malaikat dan Rasul bilang umati kan diusir. Terus Di Padang Mahsyar ya? Ya di Telaga Kausar. Telaga ya. Fa innaka la tadri ma ahdatsa sabata Kausar itu lagi. Karena kau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah umpan gitu. Itu terkait bid'ah amalan atau kita akidah itu yang pertama. Terus kedua ya mungkin ini buat apakah ini tertolaknya ini apa ya? Terkadang kan orang terdahulu orang tua gitu, orang keluarga gitu pada belum tahu dari teknologi, mungkin itu apa diampunin, apa tetap apa sih amalannya bisa berubah dengan jadi kebaikan, apa benar-benar tertolak? Orang-orang dulu yang belum tahu lah gitu, atau orang-orang sekarang yang belum tahu dari segi teknologi pun belum sampai lah, itu gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, di Telaga Kausar yang malaikat mengusir orang-orang Islam atau orang-orang Muslim yang masuk ke telaga, lalu malaikat mengatakan ketika mengusir. Lalu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat, kenapa kau usir? Lalu malaikat mengatakan, la tadri ma ahdatsu ba'da. Engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara baru setelahmu. Ahdatsu ba'da. Ini kan umum. Kalau lafaz umum tidak ada kekhususannya, dikasih keumumannya atau dia dibiarkan dalam keumumannya. Kalau perkaranya kepada Nabi Muhammad SAW artinya perkara agama, perkara-perkara baru dalam agama, semua perkara, baik itu akidah maupun ibadah, bahkan maupun muamalah, ada bid'ahnya. Dan ini harus dipelajari, tidak bisa sembarangan orang yang menentukan. Jangan sampai nantinya sembrono menentukan bid'ah itu, sampai-sampai dikatakan, wah ini semuanya sudah dibidah-bidahkan, sampai kita disuruh naik onta lagi, sampai kita disuruh nggak boleh pakai mikrofon lagi karena ini semuanya bid'ah. Ini bukan bid'ah, berarti orang yang mengatakan ini tidak mengerti, tidak berilmu dia. Harus dikeluarkan hukum tersebut oleh orang yang berilmu. Harus orang yang berilmu. Bid'ah ibadah dan muamalah itu sering juga atau banyaknya juga keluar disebabkan karena bid'ah di dalam i'tiqad, keyakinan. Dia meyakini boleh membuat syariat lagi, berarti kan akidahnya yang salah, ya kan? Keyakinannya yang salah. Kalau sudah keyakinan yang salah, banyak terjadi nanti bid'ah. Jadi umat kita ini keyakinannya yang salah, keyakinannya yang bermasalah. Dia meyakini boleh membuat syariat sendiri. Dia meyakini boleh melaksanakan ibadah sesuai dengan cara-cara dia sendiri, atau minimal dengan cara-cara bapak dan kakek-kakeknya. Itu yang dianggap ibadah. Berarti kan keyakinan yang salah. Nah, keyakinan yang salah itu melahirkan nanti amalan yang salah, ibadah yang salah, muamalah yang salah. Jadi semuanya termasuk di dalam bid'ah tersebut, baik dalam ibadah maupun baik dalam akidah
ibadah maupun muamalah ada. Masalah-masalah bid'ah ini yang harus dibedakan oleh orang yang berilmu. Jangan semua orang yang berbicara masalah hukum. Kalau hukum ini orang yang berilmu yang tahu. Kita tanya, Allah berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanya kepada orang yang berilmu kalau kita tidak tahu. Kita tanya pada ulama yang paling besar dulu, kalau bisa yang sudah meninggal dahulunya, atau kalau yang masih hidup, siapa yang paling tahu kira-kira? Baik dari para masyayikh, para ulama yang hidup, maupun para talabatul ilm, penuntut-penuntut ilmu, atau ustadz-ustadz yang mungkin kita lihat, kita yakin siqah kepada beliau, lalu kita tanya. Itu cara. Yang kedua, mengenai orang dulu-dulu yang tidak tahu itu bid'ah. Berarti apa? Berarti ini masalahnya masalah dia uzur bil jahl. Dia tahu dia uzur karena dia jahil, tidak tahu. Ini yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau seseorang dia menyangka itu sunnah, menyangka perbuatan bid'ah itu sunnah, atau menyangka perbuatan yang bid'ah itu, dia tidak tahu itu bid'ah, dia tahunya itu sunnah, dia tahunya itu dari Nabi SAW, maka dia bisa jadi dapat pahala, bukan malah dapat dosa, dapat pahala. Kenapa? Karena kecintaan dia yang di dalam hatinya ingin mengamalkan sunnah Rasulullah, ternyata dia salah. Itulah yang terjadi kepada imam-imam madhab. Imam madhab itu misalnya 4 yang kita ambil garis besarnya. Kalau yang benar cuma 1, yang benar 1 apa 4? Coba nanti. Kebenaran itu 1 apa 4? 1 kan? Allah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini adalah jalanku satu-satunya yang lurus. Jalan Allah itu cuma 1. Gak boleh banyak jalan Allah. Bukan kata orang banyak jalan menuju Roma. Itu menuju Roma itu Kristen. Menuju Allah itu cuma 1 jalannya. Jalannya Rasulullah SAW. Nah, kok bisa jadi 4? Kok bisa ada 4? Bahkan satu imam madhab aja kadang-kadang ada qaul qadim. Keyakinannya dia yang dulu ini amalan ini sunnah, ternyata keyakinannya yang baru beda lagi, dianggap itu bukan sunnah. Atau bahkan Imam Ahmad sampai kadang-kadang 5 sampai 10 pendapat dia dalam satu permasalahan. Yang benarnya yang mana? Jadi jawabannya yang benarnya 1. Nah, yang 4 bagaimana? Kalau ada yang benar 1, yang 3 ini uzur. Karena mereka sudah berijtihad. Apalagi hakim atau mujtahid, kalau dia sudah berijtihad, berusaha sungguh-sungguh, lalu dia salah, tetap dapat 1 pahala. Kalau yang bukan mujtahid, dia diampuni Allah insyaallah, karena dia sudah berusaha, dia sudah melakukan perintah Allah, wattaqullah mastata'tum. Kalau dia sudah berusaha. Yang bermasalah itu kalau orang dia sudahlah tidak tahu, terus tidak mau belajar, terus menyalahkan yang belajar atau yang tahu lagi. Dia nggak mau tahu, pokoknya yang benar itu saya. Itu sudah kesombongan. Bisa dipahami? Nggak boleh, kita harus belajar. Harus belajar. Wallahu ta'ala. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara memberitahukan keluarga supaya tidak mengadakan tahlilan? Ya, keluarga ini keluarga antum, mana nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin antum yang lebih tahu gimana dia cara ngomongnya bagaimana. Jadi kadang-kadang ini kan pendekatan psikologis, cara ngomong itu. Dia sampaikan dengan cara yang kita tahu bahwasanya itu tidak membuat dia marah, tidak membuat dia benci, atau tidak membuat dia sakit hati. Sampaikan. Kalau seandainya kita bisa menyampaikan. Kalau kita tidak bisa menyampaikan, minimal hati kita tidak menyetujui. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, bid'ah ini kan kemungkaran, maka perbaiki dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan tangan, dengan
lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, minimal dengan hati. Padahal jauh iman itu adalah lemah-lemahnya iman, tapi tetap harus kita tidak setuju. Cuman cara ngomongnya ya antum yang lebih tahu. Mereka lebih antum kenal daripada orang lain. Kalau memang tidak ada cara ngomongnya, ya minimal dengan hati. Kalau ada yang meninggal, lalu bagaimana sikap kita jika keluarga tetap mengadakan tahlilan? Ya tetap mengadakan, berarti jangan ikut saja. Jangan ikut dan jangan kita setuju di dalam hati kita. Harus hati kita mengingkari. Apakah kita diam diri saja di kamar? Ya kalau ibu-ibu atau perempuan ya berdiam diri saja di kamar. Kalau ibu-ibu kan biasanya ibu-ibu ini gak bisa ngomong. Lihat Fir'aun, istrinya mukminah, wanita beriman, disediakan Allah rumah di surga. Dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku surga untukku rumah di surga. Wa najini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun wa amalihi, dan perbuatan amal-amalnya Fir'aun. Nah, dia satu rumah dengan Fir'aun ini, tetap saja dia bisa beriman. Hatinya tetap beriman kepada Allah, walaupun dia tidak bisa mengingkari. Apalagi ini cuman masalah mungkin pemahaman yang bisa didiskusikan. Jadi mungkin diajak ngobrol, bicara. Kan biasanya kalau ibu-ibu itu lebih fasih berbicaranya, lebih mudah memahamkan biasanya keluarganya. Bisa membujuk, bisa menjelaskan, bisa berretorika dan lain-lain. Atau boleh membantu jangan. Membantu jangan. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bismillah Assalamualaikum. Mohon nasihat kami agar jelas bagi kami perkara apa yang dilarang dalam hizbiyah. Hizbiyah itu kan berkelompok. Allah SWT mengatakan, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrik, minal ladina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang dia memecah belah, mengotak-ngotakkan agama mereka. Saya organisasi A, saya organisasi B, kamu ini, kamu itu, kamu warnanya ini, saya warnanya ini. Enggak, harus sama kita semuanya. Kullu innamal mu'minuna ikhwah, seluruh orang yang beriman itu ikhwah. Dulu ada namanya Ikhwanul Muslimin. Ibu-ibu ini, kalau memang ibu pernah terjebak di sini atau pernah masuk di situ, coba dengarkan saya. Dulu ada namanya Ikhwanul Muslimin, didirikan oleh Hasan al-Banna. Dulu dia sangat terkenal di Mesir, sangat besar. Saking besarnya sudah membuat cabang-cabang sampai ke Indonesia, sampai ke Saudi Arabia. Di negara-negara lain banyak cabang-cabangnya. Nah, sampai ke Saudi Arabia ada raja yang soleh, namanya dulu Raja Faisal. Datanglah Hasan al-Banna ini atau siapa putusannya ke sana. Katanya, ya Malik, nuridu an naftah fara' Ikhwanul Muslimin di Saudi. Kami ingin membuka cabang Ikhwanul Muslimin di Saudi Arabia. Kata Raja Faisal, kenapa buka cabang? Kenapa harus Ikhwanul Muslimin? Kan kita sama-sama Muslim, kita kan sama-sama saudara. Kenapa harus kita kotak-kotakan begitu? Tanya sama beliau, kenapa harus dikotak-kotakan? Kami ini beda, kami ini Ikhwanul Muslimin. Emang saya bukan ikhwan antum, katanya. Kata Raja Faisal, emang saya bukan ikhwan? Saya ikhwan antum. Kenapa harus dikotakkan ini Ikhwanul Muslimin kalau antum bukan Ikhwanul Muslimin? Kalau kami Ikhwanul Muslimin, kan saya ikhwan antum juga. Oh, bukan cuma ikhwan dalam Islam, tapi kami ini namanya Ikhwanul Muslimin. Anak Muslim juga.
anak ikhwan dan anak muslim. Kita sama-sama ikhwan muslimin semuanya. Kenapa dibeda-bedakan? Lalu akhirnya pulanglah dia ke Mesir dengan keadaan marah. Tidak boleh membuka cabang ikhwan muslimin di Saudi Arabia. Saudi Arabia nggak boleh, nggak ada organisasi-organisasi atau hizbi-hizbi, nggak boleh di sini. Dilarang di sini. Semuanya Islam, semuanya Muslim, semuanya ikhwah. Nggak boleh di kotak-kotak. Sekarang kan yang bikin Islam tuh lemah di Indonesia ini itu di kotak-kotakan. Ini NU, ini LDII, ini Persis, ini Muhammadiyah, ini Ikhwanul Muslimin, ini HTI, ini LDI, macam-macam. Dan kamu bukan saya bukan kamu, kan begitu kan? Di kotak-kotakan. Nggak boleh. Itu yang firman Allah Ta'ala, la takunu minal musyrikin, janganlah seperti orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang mengotak-kotakan agamanya, memecah belah agamanya. Kita semuanya ikhwah, saudara, kita semuanya muslim. Nggak ada kotak-kotaknya, nggak ada. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Semua hizbi dengan hizbinya, dengan kelompoknya berbangga-bangga. Ini dibenci oleh Allah, berbangga-bangga dengan kelompok kita. Kita cukup bangga dengan keislaman kita, bahagia dengan keislaman kita. Pasti satu kelompok merasa kelompoknya lebih baik daripada kelompok orang lain. Kalau enggak, pasti dia pindah kelompok, ya kan? Kalau enggak, dia pindah ke kelompok lain. Nanti bikin lagi kelompok baru, dia bima ladaihim farihun. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizbi dengan apa yang ada pada mereka berbangga-bangga. Itulah yang dinamakan hizbiyah. Berkelompok-kelompok memecah belah kaum muslimin. Kalau memang kita mau kajian, ayo kajian sama-sama. Kalau kita mau nyumbang bantuan, ayo kita kumpulin bantuan sama-sama. Kalau kita mau belajar, ayo belajar sama-sama. Nah, ini kan mereka memecah belah atau membuat kelompok-kelompok tersendiri yang mereka menganggap kelompok mereka lebih baik daripada orang lain. Nah, mereka menjalankan kelompok tersebut, ada wala wal bara. Ini yang paling besar masalahnya. Yang paling besar masalah akidah. Akidahnya apa? Wala wal bara. Mereka cinta dan bencinya mengikuti kelompok, bukan mengikuti keimanan. Cinta dan bencinya mengikuti kelompok. Siapa yang kelompok mereka cinta, walaupun orang nggak baik. Siapa yang di luar kelompok mereka tidak cinta, bahkan bisa benci karena bukan kelompok mereka. Ada wala wal bara'nya di situ. Nah, ini masalah akidah. Wala wal bara' itu cuma boleh di atas iman, tidak boleh di atas kelompok. Wallahu ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Kebetulan anak ada kegiatan juga. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.